Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda Tati sayangi? Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu. Oke, kita sudah berkenalan ya di grup WhatsApp. Kita sudah membahas tentang kontrak kuliah dan juga materi yang kedua ya. Materi kedua berisi undang-undang dan landasan pendidikan ya. Bunda kira cukup Anda pelajari saja, tidak perlu dihafalkan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita langsung berlanjut pada pertemuan yang ketiga ya. Dengan topik pengertian profesional, profesi dan profesional kerja, asas pokok profesionalisme, aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan profesionalisme itu ya, kemudian karakteristik profesionalisme dan juga watak kerja seorang profesionalisme. Oke, jadi agar tidak membosankan ya, jadi yang Bunda Tati jabarkan ini hanya yang terpenting saja ya. Jenengan Anda silahkan ya banyak membaca ya, membaca ini. Bunda menggunakan buku ini ya, buku manajemen pendidikan berbasis nilai ini, karangan dari Profesor Dr. Haji Sofyan Samri MPD ya, dan buku-buku literasi lainnya ya. Buku literasi apa saja sudah ada dalam deskripsi yang Bunda kirim dalam PowerPoint kontrak kuliah ya pada pertemuan pertama ya, pada pertemuan pertama di grup WhatsApp ya. Silakan Anda membacanya. Oke. Kita sekarang berlanjut pada minggu ketiga ya. Pertemuan kita mata kuliah profesi kependidikan. Oke. Tentunya Anda sudah pahami bahwa Anda semua ini adalah calon guru ya. Calon ilmuwan. Nah, untuk itu Anda harus mengetahui dulu apa makna dari seorang guru ya. Jadi guru ini adalah profesi yang sangat mulia ya, karena di situ guru dijadikan sebagai figur seorang pemimpin. Jadi yang namanya pemimpin berarti dia dijadikan panutan ya. Guru juga merupakan salah satu sosok arsitek ya, arsitek yang dapat membentuk jiwa anak didik ya, jiwa ya, raga dibentuk, jiwanya juga dibentuk ya, menjadi sebuah karakter. Oke. Kemudian guru ya, Anda sebagai calon guru juga mempunyai peran penting untuk membentuk ya, membentuk dan membangun kepribadian anak ya. Tentunya anak yang Anda didik ya, murid-murid Anda, supaya dia memiliki kebermaknaan hidup, memiliki keberartian hidup ya, dan nantinya bermanfaat ya, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, nusa dan bangsa ya. Jadi kita bentuk bukan hanya secara kognitif saja, tapi kita akan membentuk secara emosi ya, juga secara spiritual. Oke. Nah, bagaimana cara membentuk kepribadian anak didik kita ini menjadi sebuah karakter yang bagus ya? Tentunya dengan pembiasaan yang dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan ya, secara berlanjut, terus-menerus, berkesinambungan ya, sehingga menjadi darah dan daging dan sulit sekali untuk dirubah. Oke.
Nah, kemudian guru ya, Anda sebagai calon guru ini mempersiapkan manusia yang susila ya. Susila itu yang mempunyai santun, cakap ya. Kemudian dapat diharapkan. Diharapkan apa? Diharapkan membangun dirinya untuk menjadi manusia spiritual ya. Manusia spiritual itu adalah manusia yang paham akan dirinya, paham akan orang lain, dan juga mampu nantinya ya, setelah mampu membangun dirinya sendiri dulu, membangun jiwanya dulu ya. Jadi seorang guru itu harus bisa membangun jiwanya dulu ya, jiwa diri sendiri dulu ya, baru anak didik ya. Jadi bagaimana mau membangun jiwa anak didik kalau seorang guru belum memiliki kemampuan untuk membangun jiwanya sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah kita harus mampu berusaha untuk membangun diri kita sendiri dulu ya. Kemudian setelah diri kita sendiri bangun menjadi sebuah kepribadian yang unggul ya, maka kita pun akan bisa membangun, insya Allah membangun bangsa dan negara kita melalui anak-anak yang akan kita didik. Jadi dengan tujuan di atas yang telah Bunda jabarkan itu ya, jadi kita sebagai guru dituntut untuk apa? Dituntut untuk mampu ya mengembangkan SDM, sumber daya manusia kita ya. Kita harus selalu menjadi jiwa pembelajar ya, suka membaca, suka menulis, suka meneliti ya. Jadi kalau seorang guru di perguruan tinggi yang dosen ya, jadi semua dosen itu memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya. Jadi harus jangan ketinggalan zaman ya. Seperti Bunda sudah sepuh, 1 tahun lagi kalau Allah masih memberikan jatah kehidupan, Bunda sudah berusia 50 ya. Tetapi Bunda selalu memiliki semangat untuk selalu belajar dan belajar ya. Oke. Oleh karena itu ya, jadi guru ini dituntut untuk bisa mengembangkan profesionalitasnya ya. Profesionalitasnya ini untuk apa? Agar dirinya ini bisa berkembang ya, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ya? Jadi yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai pendidik yang profesional yaitu dia harus memiliki citra ya, citra yang baik di masyarakat ya. Apabila seorang guru ini menunjukkan bahwa ia layak untuk menjadi seorang pemimpin, panutan, dan teladan bagi masyarakat dan sekelilingnya, maka dia layak dipanggil sebagai seorang guru. Oke. Permisi ya, Bunda minum dulu. Oke, selanjutnya masyarakat ini akan melihat karakter kita sebagai seorang guru. Kiranya patutkah untuk dijadikan sebuah panutan ya, sebuah pemimpin, seorang pemimpin, maaf ya, bukan gua ya. Jadi masyarakat ini akan melihat karakter seorang guru dari sikap dan perilakunya sehari-hari ya. Jadi apakah seorang guru tersebut patut diteladani dengan baik ya? Dari apanya? Dari tutur katanya,
dari sikapnya, ya, dari perilakunya, dari pola hidupnya, oke ya. Jadi seorang guru ini di samping harus memiliki sebuah karakter yang unggul atau sikap yang baik, ya, yang bisa diteladani, bisa dicontoh oleh masyarakat pada umumnya dan secara khusus oleh anak didiknya, ya. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang guru di sini adalah dia mampu menjadi panutan, ya, menjadi panutan sebagai citra, ya, citra panutan yang baik bagi anak didiknya, ya, anak didiknya, keluarga, juga masyarakat pada umumnya. Oke. Nah, kemudian sudah selesai, ya, tentang makna guru, ya. Nanti kalau didengar ingin mengetahui lebih lanjut seorang guru itu bagaimana, ya, maka Anda harus banyak membaca, ya. Kalau Bunda jabarkan semuanya di sini Anda akan bosan, ya. Jadi lebih baik sedikit tetapi Anda memahaminya. Oke. Kemudian kita berlanjut pada profesi, ya. Jadi menurut Jalal dan Baharudin, ya, yang telah dikutip oleh Abu Bakar dan kawan-kawan, jadi profesi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan profession, ya, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan profesi, ya. Diambil dari bahasa Latin yang berarti professio, yang berarti pengakuan, pernyataan, ya. Jadi seorang guru ini dinyatakan layak menjadi seorang guru kalau dia, ya, kalau dia sudah memiliki sertifikat keguruan, ya. Kalau dulu zamannya Bunda dulu kuliah di diploma PGTK, ya, Bunda mendapatkan ijazah, transkrip juga sertifikat, ya, sertifikat namanya sertifikat mengajar, ya, sertifikat mengajar. Jadi lulus dari pendidikan guru taman kanak-kanak Bunda mendapatkan 3, ya, 3 lembar kertas yang bermakna penuh perjuangan, ya. Kemudian juga pada tahun 2010 Bunda juga mendapatkan 3 kertas lagi yang bermakna, ya. Jadi ada sertifikat yang namanya ini profesi mengajar, ya, di situ, ya. Transkrip, ijazah, kemudian ada sertifikat bahwa layak untuk mengajar, ya. Oke. Kemudian kita berlanjut pada profesionalisme guru, ya. Jadi profesionalisme guru ini adalah tingkat, ya, atau derajat penampilan seseorang, ya, dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang guru, ya. Dan ini didukung oleh keterampilan yang namanya kode etik, ya. Jadi kode etik. Jadi kita akan jabarkan di minggu-minggu insya Allah, ya, di minggu-minggu berikutnya. Ini hanya garis besarnya saja, oke. Terus kemudian kita berlanjut pada ciri-ciri profesionalisme guru, ya. Jadi seorang guru dikatakan profesional itu kalau guru tersebut ini menguasai, ya, menguasai ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya, ya. Karena Bunda Tati adalah Bunda Tati adalah dosen, ya, guru dosen sama aja, ya. Dosen adalah guru di perguruan tinggi, jadi Bunda Tati harus menguasai apa yang akan Bunda sampaikan. Jadi ini Bunda Tati harus belajar dulu, ya. Jadi Bunda belajar dulu, membaca, banyak membaca, ya. Jadi apa yang Bunda sampaikan ini adalah berdasarkan keilmuan, bukan asal bicara, tapi adalah
dari berbagai pendapat para ahli. Contohnya salah satunya adalah pendapat Profesor Dr. Haji Sofyan Sanuri MPD ya. Jadi ada literaturnya ya. Jadi seorang guru ini harus menguasai apa yang akan diajarkan ya, pada murid-muridnya ya, pada mahasiswanya ya. Jadi seorang guru ini harus terus meningkatkan keilmuan. Harus selalu semangat ya untuk membaca, menulis ya. Sekarang banyak sekali media ya, mudah sekali kita mencari bahan untuk belajar itu mudah sekali. Ada internet, ada buku, koran, majalah dan lain sebagainya. Kalau zamannya dulu Bunda itu agak-agak sulit ya. Membeli buku aja di loakan ya, dan itu belum tentu kita bisa membelinya ya, karena taraf perekonomian yang tidak memungkinkan pada zaman itu ya, pada waktu itu ya. Dan ini realita ya, bukan hanya dialami oleh Bunda Tati, tapi dialami oleh orang-orang sukses sekarang ya. Oke. Jadi seorang guru yang profesional ini harus memiliki kemampuan apa? Menyampaikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi keahliannya ya. Namanya seorang ahli itu satu bidang ya, tidak macam-macam ya. Jadi kalau ahlinya mengajar, ya mengajar, tidak perlu disamping dengan jualan, itu namanya tidak profesional ya. Jadi kalau profesional itu adalah fokus ya, mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Oke ya, secara efektif dan efisien ya, tidak bertele-tele. Oke, kemudian kembali lagi ya, jadi seorang guru ini juga harus memiliki kode etik, berpegang teguh pada kode etik profesional. Oke. Nah, dari semua hal itu perlu adanya kesadaran. Nah, jadi segala sesuatu ini memerlukan adanya kesadaran ya. Ini Bunda mengajar ini dalam keadaan sadar ya, ya. Jadi semua hal yang kita lakukan harus berdasarkan kesadaran yang berbasis dengan hati nurani. Oke, hati nurani ini adalah hati nurani yang tidak pernah bohong, karena di situ ada ruhnya ilahi. Ya, oke. Nah, berlanjut kepada kesadaran seorang guru. Jadi dalam proses belajar mengajar ini, guru diperlukan untuk membimbing pelajaran yang pakem. Pakem itu apa? Pakem itu aktif ya, pelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan ya. Jadi sangat berbeda ya kalau kita mengajar di playgroup ya, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi ini berbeda ya. Kalau cara mengajarnya Bunda pada hari ini, Bunda mengajar playgroup, Bunda seperti ini, lari semua muridnya ya. Jadi kalau mengajar di playgroup ya, kita menjadi kanak-kanak ya. Jangan anak-anak dijadikan sebagai orang dewasa ya. Orang dewasa yang berbadan kecil, tapi kita ya masuk ke dunia mereka ya. Nah, jadi Bunda juga pernah berpengalaman menjadi guru playgroup, guru ngaji, guru playgroup, TK ya, udah belasan tahun, Bunda hampir 20 tahun jadi seorang guru ya. Jadi berbeda jenjangnya ya. Jadi yang paling sebenarnya kalau mengajar di playgroup, TK, SD ya, kita bisa berekspresi ya secara maksimal ya. Namun ketika kita menjadi seorang guru atau dosen di perguruan tinggi ya, kita dituntut untuk selalu
membuka wawasan kita, ya, memperluas wawasan kita menjadi lebih baik, ya. Oke. Dan itu adalah sebuah tantangan, ya. Boleh jadi Anda semua lebih pintar dari Bunda Tati, ya. Bunda Tati hanya lebih dari pengalaman juga usia, ya. Tetapi tentang keilmuan, ya, tidak dijamin Bunda Tati lebih tahu dari Anda. Bisa jadi Anda lebih paham, ya, dari Bunda Tati. Oke, ya. Di sini kita saling mengisi, ya. Oke. Dalam proses mengajar, ya. Jadi guru ini akan menghasilkan sebuah karya, gitu ya. Kalau Pak Tukang itu bekerja menghasilkan karya berupa bangunan, ya, berupa jalan. Tapi kita sebagai seorang guru, ya, menghasilkan outputnya adalah perubahan tingkah laku dari siswa yang kita didik, ya. Yang awalnya siswa kita belum paham menjadi paham, ya, belum tahu menjadi tahu, ya. Jadi ini perubahan dari tingkah lakunya, ya. Jadi perubahan dari tingkah lakunya, kemudian dari kebiasaannya, dari tingkat berpikirnya, keterampilan berpikir, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, juga apresiasi. Oke, ya. Jadi dalam mengembangkan profesi sebagai seorang guru profesional ini, ya, kita harus berupaya untuk bersemangat menanamkan tata nilai, value, ya, yang integratif, yang saling berkesinambungan antara bidang studi umum dan agama. Jadi dalam seorang guru harus mengkaitkan dengan sesuatu yang bersifat spiritual, gitu ya. Jadi nanti outcome-nya itu menjadi bagus, ya. Oke, kalau sekarang itu kurtilas, kurikulum 13, ya. Jadi keduanya ini, ya, semua bidang keilmuan ini saling berkaitan. Anda juga, ya, Anda nanti ketika Anda, kalau misalnya Anda tidak mengikuti mata kuliah dari Bunda Tati, tidak aktif, maka Anda tidak lulus, maka Anda harus mengulang, gitu ya. Anda harus mengulang, tapi insya Allah, ya, lulus semua, ya. Yang penting Anda semangat. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah sistem, ya. Sistem itu adalah seperti makan itu, ya. Kita butuh piring, sendok, ya, saling berkesinambungan, saling terkait satu sama lainnya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi Anda semester 2 nanti berlanjut ke semester 3, ini selalu ada kaitannya sampai Anda lulus nanti, insya Allah, ya. Dan itu indah pada waktunya. Oke. Kemudian setelah seorang guru ini dapat mengembangkan profesinya secara integratif, jadi seorang guru yang profesional, yang akhirnya guru ini memiliki jiwa yang mantap untuk mengembangkan misi sekolah, visi sekolah. Jadi misi ini adalah jangkauan ke depan, ya, jangkauan jangka panjang. Kalau misi jangkauannya akan ini dilaksanakan. Seperti Anda, visinya kan menjadi seorang sarjana pendidikan luar biasa, dan itu indah pada waktunya, ya. Maka misinya adalah Anda harus ikut kuliah, ya, mata kuliah Bunda misalnya, itu adalah sebuah misi, ya. Kalau Anda mau ke Monas, ya, Anda harus menyiapkan tiket kereta untuk naik kereta, ya. Itu visi adalah Anda melihat Monas. Misinya adalah perjalanan, ya.
perjalanan misalnya dari Jember ya, dari stasiun-stasiun ke stasiun lainnya. Nah, misi itu sebenarnya adalah sebuah kebahagiaan. Perjalanan Anda di dalam kereta bisa melihat sawah, bisa melihat gunung ya. Dan ini Anda sedang melaksanakan misi untuk mencapai visi. Ini adalah sebuah kebahagiaan ya. Jadi yang dibentuk dulu Anda harus bahagia ya sayangnya. Anda mendengarkan Bunda, nah, itu harus bahagia dulu. Kalau Anda sudah bahagia, apa yang Bunda sampaikan akan merasuk ya ke dalam jiwa ya. Jadi yang terpenting adalah Anda senang dulu ya. Senang dulu sama Bunda ya. Kemudian nanti otomatis akan senang dengan mata kuliah ini. Oke. Nah, lanjut lagi ya, jadi profesi guru ini adalah sebagai moral community ya. Moral community ini adalah masyarakat moral ya, yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab khusus ya. Untuk apa? Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya ya. Jadi profesi guru ini diikat ya dengan sesuatu yang namanya kode etik ya. Jadi guru tidak seenaknya menghukum murid ya sekarang ini. Kalau zamannya dulu, zamannya Bunda dulu ya, bagi siswa-siswa yang kurang termasuk Bunda ini ya. Jadi siswa yang kurang pemahaman tentang matematika ya, ini harus siap-siap ya. Siap-siap kakinya ini dipukul pakai pencalin ya, sampai bilur-bilur biru ya. Tapi sekarang tidak boleh ya. Seorang guru tidak perlu melakukan kekerasan agar anak didiknya itu paham ya. Jadi tidak harus seorang murid itu pandai dalam matematika, pandai dalam bahasa, karena banyak multiple intelligence. Jadi banyak yang ada cerdas kinestetik, ada cerdas motorik, ada cerdas linguistik ya. Jadi semua anak ini memiliki potensi kecerdasan yang berbeda ya. Jadi Anda sebagai calon guru dan calon ilmuwan itu harus memahami, tidak perlu memaksakan anak didik kita ini untuk pandai pada satu bidang ya. Misalnya kamu harus bisa matematika ya, kamu harus bisa bahasa ya, gitu aja. Tugas kita adalah membimbing. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang tersebut ya, wewenang dan kekuasaannya ini, Anda calon guru ya, dan Bunda juga seorang guru di perguruan tinggi ini diikat dengan sesuatu yang namanya kode etik ya. Ya, kode etik itu apa sih ya? Kode etik ini nanti kita jabarkan secara luas insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Yaitu adalah serangkaian aturan atau norma yang dijadikan pedoman atau acuan perilaku untuk melayani orang lain. Oke. Jadi kita berlanjut ya pada subtema berikutnya, aspek apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru ya. Jadi yang pertama adalah, jadi seorang guru ini harus manusia pilihan ya. Gak semua orang bisa jadi guru. Dan gak semua orang juga bisa menjadi bapak tukang. Tidak semua orang bisa menjadi dokter. Tidak semua orang bisa menjadi apoteker. Ini adalah soal panggilan jiwa. Oke, ya. Jadi seorang guru ini adalah manusia pilihan, ya, panggilan jiwa. Jadi dia memikul beban, ya, amanah, tanggung jawab ya dalam mencetak generasi penerus ya, generasi muda yang akan menjadi pemimpin ya ketika kita sudah menua nanti atau bahkan ketika sudah tiada. Oke ya.
Bismillahirrahmanirrahim, permisi ya. Nah, jadi seorang guru ini harus mempersiapkan, ya, mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin, ya. Jadi walaupun kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya, semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu sebuah potensi sukses. Oke. Jadi seorang guru ini harus mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin, ya, agar bisa apa? Agar bisa berperan sebagai pendidik, juga sekaligus sebagai pengajar, pelatih, ya, pembimbing. Maknanya apa? Coba Anda browsing di internet, ya. Nah, itu lebih bagus, nanti lebih mengena. Nah, dengan tujuan di atas, maka nah ini, ya, kebutuhan hidup seorang guru ini harus terpenuhi, ya. Harus terpenuhi, ya. Kesejahteraannya harus terpenuhi, dan ini adalah tugas pemerintah dan tugas penguasa, ya. Dengan kesejahteraan yang terpenuhi ini, maka guru melaksanakan tugasnya dengan hati tenang, hati damai, ya. Tidak bingung ketika ngajar, bingung mau keluar, mau jadi apa namanya, mau jualan misalnya, mau jadi maklar. Nah, itu tidak profesional, ya. Jadi guru yang profesional itu yang benar-benar profesional ketika seorang guru itu sudah terjamin, ya, terjamin kehidupannya, dan ini adalah tugas dari penguasa dan juga dari pemerintah, ya. Walaupun menjadi seorang guru ini, ya, bukan orientasi pada materi. Ini soal panggilan jiwa dan sebuah keikhlasan yang tidak perlu diucapkan. Tapi tidak dipungkiri manusiawi bahwa kita sebagai seorang guru juga butuh yang namanya kesejahteraan. Oke, ya? Jadi kemudian aspek yang perlu diperhatikan lagi oleh guru adalah, jadi seorang guru ini hendaknya tidak pernah tamak batil, ya. Tamak batil, merasa kurang bersyukur, ya, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, ya. Jadi ketika Allah sudah memberikan rezeki, ya, dari melalui pekerjaannya, maka guru harus benar-benar melaksanakan tugasnya ini dengan keikhlasan, ya. Walaupun faktanya masih banyak sekali guru-guru yang masih di bawah standar, ya. Maksudnya itu tidak sama sekali tidak menerima kesejahteraan, bahkan ada seorang guru yang kelaparan, ya, karena tidak mendapatkan gaji misalnya, ya. Nah, itu, ya. Jadi ketika seorang guru ini sudah berkomitmen menjadi seorang guru, maka dia harus memiliki sikap karakter yang baik, yang syukur, selalu mensyukuri nikmat Allah, ya. Jadi yang dicari adalah semata-mata ridhonya Allah, ya. Dan otomatis dengan begitu nanti rezeki itu akan mengalir kepadanya, karena rezeki itu, ya, akan datang pada seseorang yang layak, ya, untuk didatangi, ya. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Hud dalam Quran surat Hud ayat 51, yang artinya, ya, hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu. Bagi seruanku ini upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidak akan kamu memikirkannya. Oke, ya. Nah, itu adalah soal panggilan jiwa dan jeritan hati nurani, ya, yang saling berkesinambungan,
Kenapa hal ini Bunda ucapkan? Karena Bunda jelaskan karena hal ini juga penting ya bagi Anda sebagai calon seorang guru ya. Mudah-mudahan ketika Anda nanti lulus menjadi sarjana pendidikan luar biasa, Anda benar-benar terjamin ya, kesejahteraannya terjamin. Kemudian Anda ikhlas ya. Kemudian Anda profesional. Jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang guru, jadi guru fokus ya. Tidak memikir jualan onlineku bagaimana ya, jualan roti bakarku bagaimana gitu ya. Jadi fokus ya. Boleh Anda jadi pengusaha, tapi Anda itu memperkerjakan orang lain, membuka peluang kerja ya. Oke. Nah sekarang aspek lanjutan apa yang harus dipenuhi oleh seorang guru? Jadi seorang guru ini harus memiliki sikap yang terpuji, hati yang ikhlas, hati yang lembut, jiwa yang mulia, harunya suci, niatnya ikhlas karena Allah, takwanya hanya pada Allah, ilmunya banyak, pandai menyampaikan buah pikirannya karena pembelajar dia ya. Jadi sehingga penjelasannya ini mudah ditangkap oleh murid-muridnya ya. Walaupun bicaranya ini tanpa alat peraga, oke ya. Kemudian selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan bagi seorang guru adalah kesederhanaan. Ya, penampilan seorang guru ini hendaknya sederhana, sopan dan rapi ya. Rasanya tidak etis jika seorang guru itu memakai ketika mengajar pakai tank top, pakai rok mini, pakai gelang dari sini sampai ke sini gitu ya. Rasanya kok kurang nyaman dilihat ya. Kemudian seruan dan anjuran seorang guru ini hendaknya tercermin pula pada sikap diri pribadinya ya, pada keluarganya, pada sahabatnya ya, juga pada wali muridnya ya, pokoknya pada siapapun yang hadir dalam kehidupannya. Oke. Kemudian aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah guru ini harus mencintai muridnya ya. Maksudnya Bunda Tati cinta pada Anda ya, cinta seorang ibu pada anak ya, walaupun Bunda belum pernah berjumpa Anda ya, hanya Bunda pernah berjumpa dengan Mbak siapa ya, pernah ke Prodi ya, Mbaknya cantik kalau tidak salah dari Surabaya itu ya, Bunda Tati ya gitu ya, karena Bunda belum mengenai, oh iya gitu ya, tinggi, Mbaknya tinggi, Prodi waktu itu ya, dari kelas 2B. Nah, jadi saya langsung sayang pada beliau, halo ya, jika pasti Anda mendengarkan saat ini ya. Oke. Bunda mencintai Anda, Bunda menyayangi Anda ya. Apalagi kalau Anda taat peraturannya, taat pada kontrak kuliah yang sudah kita sepakati bersama. Cintanya Bunda pada Anda adalah cintanya seorang ibu pada anaknya. Oke. Jadi kita jadi seorang guru ini tidak boleh angkuh ya, tidak boleh sombong ya, tidak boleh angkuh, sombong, bercerita tentang dunia, tentang harta terus ya, itu yang bikin orang tidak suka ya, karena semua hal itu adalah pinjaman ya. Kemudian selain tidak boleh sombong, tidak mengecilkan orang lain ya, kemudian dia ini harus memiliki keakraban dengan anak didiknya. Keakraban di sini adalah keakraban yang berbatas. Maksudnya ya, Bunda akrab dengan Anda, tapi ada ini ya, ada sebuah peraturan yang harus dipahami ya, sopan santun ya, kesantunan ya, antara Bunda ke Anda dan Anda ke Bunda. Oke. Oke, masih semangat ya adik-adik mahasiswa ya. Jadi selanjutnya yang kita bahas adalah subbab karakteristik dan watak guru yang profesional ya. Jadi
karakter di sini dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, ya. Dan hal ini dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, sehingga sulit sekali dirubah karena sudah mendarah daging, dan itu disebut dengan karakter, ya. Jadi karakteristik guru profesional ya adalah segala tindak tanduk dan sikap, tutur kata dan perbuatannya ini baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan seorang guru berada ini mencerminkan tugas, fungsi, tanggung jawabnya sebagai pembimbing, ya. Oke, contohnya bagaimana seorang guru ini meningkatkan pelayanannya, pengetahuannya, ya, dengan arahan, bimbingan dan motivasi kepada peserta didiknya, ya. Jadi bagaimana cara guru itu bertutur kata, bagaimana cara guru itu berpakaian, ya, bagaimana cara guru itu bergaul dengan peserta didik, dengan teman, dengan wali murid, masyarakat dan lain sebagainya, ya, dan siapapun yang hadir di kehidupannya, dengan pemimpinnya, itu semuanya harus tercermin dengan karakter yang profesional. Oke. Nah, untuk membahas dengan detail bagaimana karakter seorang guru profesional, ya, maka di sini kita jabarkan bahwa karakter seorang guru yang profesional itu adalah jika seorang guru itu taat peraturan, ya, taat peraturan perundang-undangan, ya, untuk memelihara dan meningkatkan organisasi profesi. Apa saja undang-undang tersebut, monggo jenengan baca-baca, ya, materi yang telah Bunda kirim, ya, di pertemuan kedua melalui WhatsApp grup, ya. Tidak perlu dihafalkan, ya. Undang-undangnya tidak perlu dihafalkan, yang penting Anda paham, ya. Kemudian karakter selanjutnya adalah seorang guru ini harus mampu memiliki hubungan yang baik, interaksi yang baik, ya, dengan teman sejawat, dengan sahabat, ya. Untuk apa? Bersinergi untuk bersama-sama, ya, membimbing peserta didiknya, ya. Sehingga suasana kerja yang diciptakan itu menjadi baik, ya, baik, ya. Kemudian juga seorang guru yang profesional ini harus memiliki sikap loyal terhadap pemimpin, ya, loyal, ya, cinta juga pada pekerjaannya. Oke. Nah, adik-adik mahasiswa, ini semua adalah karakteristik guru profesional yang Bunda ringkas, ya. Untuk penjabarannya bisa Anda browsing di internet, ya. Oke, jadi kalau kita belajar di perguruan tinggi, kita itu harus lebih banyak mandiri, ya. Seorang dosen hanya mendorong, ya, Anda untuk maju. Oke, pesan Bunda sebelum Bunda tutup pembelajaran ini, ya, ketika Anda sudah menyimak video ini, segera Anda absen, ya, karena absen itu termasuk 30% nilainya, dan itu dihitung dengan keaktifan Anda sebagai mahasiswa, ya, yang merupakan tugas Anda, tugas pribadi, dan ini sangat mengaruh sekali, ya, pada nilai Anda nantinya, ya. Harapan mudah-mudahan dengan sedikit materi yang secara garis besarnya saja Bunda berikan pada Anda ini, Anda menjadi seorang calon ilmuwan dan calon guru yang profesional. Oke, terima kasih, ya. Cukup sekian dari Bunda Tati, ya. Insya Allah kita berjumpa kembali, ya, di minggu depan, ya. Mudah-mudahan selalu sehat selalu, ya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa selalu bahagia. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.